Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah yang membuat orang lain merasa cemburu, iri, dengki gitu ya sama kamu. Enggak ya, nggak pakai dengki, cemburu, iri aja. Apa yang membuat orang lain merasa cemburu, iri padamu ya? Nanti kita cek ya, kenapa mereka cemburu, iri sama kamu, iri hati ya. Apa karena mereka yang iri aja, apa karena mereka julid, nyinyir, atau memang karakter mereka kayak gitu, atau kamu ada salah apa? Nanti kita lihat. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate, bisa enggak ya, resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontaknya ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja. Kita langsung mulai ya. Yang membuat orang lain merasa cemburu, iri hati padamu. Menurut mereka, kamu itu orangnya apa ya? Suka mengejutkan gitu. Suka mengejutkan atau kayak suka ada kejutan-kejutan dari kamu. Misalnya gini ya, tahun ini tiba-tiba awal tahun mereka lihat kamu beli rumah baru gitu ya, terus di next month, bulan depannya entah kapan, mereka lihat kamu beli kendaraan, mobil baru atau motor baru gitu. Jadi mereka lihat, wah ini orang tuh kayaknya nggak main-main ya, kayak patut diperhitungkan gitu. Maksudnya kamu bukan seseorang yang kecil di mata mereka, atau seseorang yang kayak udah deh lo mah biasa aja gitu. Enggak, menurut mereka tuh kamu orangnya penuh kejutan. Tiba-tiba misalnya beli barang mahal, tiba-tiba kamu bisa punya ini, tiba-tiba kamu bisa beli rumah gitu. Jadi kayak penuh kejutan orangnya. Iya, penuh kejutan-kejutan. Pokoknya ada aja deh yang mengejutkan dari kamu, dari hidupnya kamu, dari cerita-ceritanya kamu gitu. Atau mungkin juga orang lain lihat kamu itu suka dapat kejutan. Misalnya kamu punya teman-teman yang baik ya, kayak ada gitu kan teman-teman aku nih, beberapa teman-teman aku tuh kayak seneng banget suka kirimin aku apa gitu. Misalnya aku lihat postingan temen aku ya di story Instagram, mereka tuh kayak lagi beli makanan atau minuman, terus aku cuma tanya enak atau enggak, tiba-tiba makanan minumannya dikirimin ke aku. Tiba-tiba ada paket datang ke rumah aku gitu, makanan minuman. Nah jadi yang kayak gitu contohnya ya. Nah kayak gitu-gitu, jadi orang lihat kayak, ih enak banget sih suka dapat kiriman gitu dari teman-temannya, ih enak banget sih suka dapat surprise atau kejutan gitu dari teman-temannya baik ya gitu loh maksudnya. Jadi kamu suka dapat kejutan-kejutan, surprise atau hadiah atau kado atau bingkisan dari siapa gitu ya. Jadi orang kalau yang nggak biasa dapat kiriman atau dapat kejutan dari orang lain kan pasti mikirnya kayak, ih pengen deh, ngiri deh gitu, gimana ya supaya bisa dapat kiriman-kiriman kayak gitu atau hadiah kayak gitu dari teman-temannya gitu ya. Dan mungkin dapat kejutan itu kan bukan sesuatu yang gampang juga ya. Maksudnya ya kadang kita deket sama teman juga belum tentu sampai dikirim-kirimin gitu ya nggak sih. Jadi kayak gitu, katanya mah kayak gitu ya, coba kalian cek sendiri deh bener atau enggak ya. Atau mungkin kamu suka dapat kejutan kiriman dari teman atau dari pasangan, dari gebetan atau keluarga gitu. Pokoknya kamu suka dapat sesuatu deh dari orang lain, dan kamu tuh ada sisi mengejutkannya. Sebenarnya nggak harus kejutan atau sesuatu bingkisan aja sih, bisa jadi mereka lihat tiba-tiba kamu daftar sekolah nih, kuliah di luar negeri misalnya, tiba-tiba kamu punya usaha gitu ya, tiba-tiba kamu posting kamu buka usaha, terus tiba-tiba kamu buka tempat makan atau buka apa gitu, toko. Nah itu kan termasuk surprise juga kan, kejutan-kejutan. Jadi kamu itu selalu ada gebrakan atau selalu ada hal yang mengejutkan, atau mungkin selalu punya achievement yang bikin orang tuh kayaknya terkejut gitu.
dengan semua yang apa kamu miliki, ya. Menurut mereka kamu tuh juga punya banyak ini apa ya, punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, pengen ini, pengen itu, ya. Itu tuh menurut aku ya, ada kan beberapa orang tuh hidupnya yang kayak hopeless, nggak tahu deh gue mau jadi apa, gue nggak tahu tujuan hidup gue tuh apa, gue juga nggak tahu gue kedepannya kayak gimana, mau jadi apa. Nah, kalau kamu tuh enggak, kamu tuh orangnya mungkin punya tujuan hidup, punya goals, punya keinginan, pengen ini, pengen itu. Terus dilihat sama orang lain juga ada prosesnya, kamu menuju cita-cita dan keinginan kamu. Jadi tuh mereka kayak ngiri gitu. Kayak, kok bisa ya? Misalnya ya, kok bisa ya si Dinda itu, apa ya, pekerjaannya kok bagus, kok bisa ya si Dinda itu pekerjaannya kok kelihatannya lancar-lancar terus, rezekinya kok ada, keuangannya kok kayaknya lancar aja, nggak pernah kesusahan, senang terus gitu. Nah, jadi mereka mikirnya, wah kayaknya kamu tuh sama cita-cita kamu tuh kayaknya keren ya, bagus ya, kamu tuh kayaknya cita-citanya juga terwujud. Nah gitu, itu yang menyangkut keinginan dan cita-cita kamu ya. Mungkin kamu suka posting atau suka nge-share di sosial media, jadi orang lain tuh bisa lihat, bisa tahu gitu pencapaian-pencapaian kamu di dalam hidup selama ini ya. Dan menurut orang lain, kamu itu orangnya ini ya, apa ya, orangnya tuh cuek, ada sisi cuek. Maksudnya cueknya tuh gimana ya, misalnya ada seseorang nih, kayak teman kamu ngajak kamu main atau apa, kamu tuh kayak ini apa, kasih batasan atau kasih jarakan ke teman kamu supaya kamu itu nggak mau tersakiti, supaya kamu nggak mau deket sama hal yang toksik, sama yang negatif. Jadi mereka mikirnya kayak, lo kenapa sih sombong banget gitu, atau lo kenapa sih udah nggak mau kenal sama kita, lo kenapa sih bisa ya kayak gitu. Maksudnya bisa tuh, lo kenapa sih maksudnya bisa menarik diri gitu dari lingkungan, bisa menyendiri, bisa yang hidup sendiri, nggak nyusahin orang, nggak merepotkan orang, kok bisa ya. Nah itu tuh kayak bikin orang cemburu. Jadi tuh orang pengen kayak, lo aja tuh hidup sendirian, lo aja tuh kayak nggak punya banyak teman misalnya ya, kayak temennya gitu-gitu aja, best friendnya juga sedikit atau gitu-gitu aja, tapi kok lo nyaman ya, tapi kok lo happy dengan keadaan lo yang nggak punya banyak teman ini gitu. Jadi mereka tuh kayak ada cemburunya. Atau mungkin karena kamu punya temennya nggak banyak, terus tapi teman-teman kamu perhatian, nah mereka jadi mikir, kok bisa ya temannya sedikit tapi kok baik-baik, temannya sedikit tapi kok perhatian gitu. Kayak ada aja gitu yang care, perhatian sama kamu, orang-orang sekeliling kamu ya. Nah, mungkin kamu tuh juga kayak punya power, punya kuasa, entah di teritorial rumah kamu aja, entah kamu punya power di pekerjaan atau di kantor, perusahaan, atau kamu tuh punya power di geng kamu mungkin, ya, di antara teman-teman kamu. Atau bisa juga kamu mungkin dikenal di sosial media, atau orang lihat kamu tuh di sosial media kayak disukai banyak orang, disukai sama teman-teman kamu, atau kamu tuh kayak ya berkuasa lah dilihat mereka, kayak kamu yang bisa handle ini, kamu bisa handle itu, kamu bisa bikin orang tuh tertarik, suka sama kamu, deket sama kamu gitu, kayak kamu yang mengatur semuanya. Atau mungkin orang juga bisa lihat kamu itu seseorang yang apa-apa tuh di manage, bisa mengatur ini itu. Kamu tuh punya kemampuan ya, punya kemampuan, skill atau kuasa, kamu bisa mengatur diri kamu, mengatur hidup kamu, pekerjaan kamu, memanage apapun dengan baik gitu. Orang mungkin bisa lihat kayak gitu. Ya ada jiwa-jiwa disiplinnya kamu tuh. Misalnya gini ya, mungkin kamu pernah posting ya. Kenapa sih aku selalu ngomong posting? Iya, karena kalau kamu nggak posting, kalau kamu nggak kasih lihat ke orang, ya orang tuh nggak tahu tentang kamu. Gimana mereka mau cemburu dan iri ke kamu kalau kamu aja tuh nggak kasih tahu kamu gimana, bener kan? Ya makanya aku bilang mungkin kamu posting, mungkin kamu nge-share di sosial media atau apa, mungkin kamu cerita ke orang jadi orang tahu ya. Nah, ada jiwa-jiwa disiplin nih, kamu juga jiwa disiplin. Misalnya gini, kamu ada posting ya di sosial media gitu, taruh Instagram, kamu posting pagi kamu olahraga. Terus siang kamu lagi posting,
kamu misalnya ngerjain tugas ya, atau ngerjain pekerjaan kamu apalah itu ya, terus sorenya kamu posting lagi nih, kamu ngapain gitu, ngerjain tugas di rumah atau apa ya, pekerjaan rumah. Orang tuh bisa lihat, gila ya, dia kerjaannya banyak tapi bisa ya memanage waktunya. Gila ya, dia kerjaannya banyak tapi bisa yang ngerjain sendiri, gak perlu bantuan orang. Gila ya, dia kerjaannya banyak tapi harusnya weekend ini tuh dia bisa leha-leha, bisa santai, bisa main, bisa pergi, bisa rebahan, tapi dia tuh malah ngerjain tugas, tapi malah dia sibuk sama kerjaannya. Nah, dari situ orang lihat kamu tuh seseorang yang disiplin. Disiplin itu kan gak gampang ya, menurut aku sih gak gampang ya, disiplin gak gampang. Gimana kita harus strict banget kan sama waktu yang udah kita punya ya, bisa manage, harus manage bener-bener ketat banget kan ngatur waktu. Menurut aku disiplin itu gak gampang, tapi entah gimana kamu tuh bisa disiplin. Kamu bisa ngatur waktu, kamu bisa ngatur diri kamu sendiri, kamu bisa ngatur pekerjaan kamu sendiri. Semuanya tuh kayak beres, lancar, gak ada masalah. Nah, orang tuh bisa lihat kamu yang kayak gitu. Ya orang pasti ngiri lah, kan gak semua orang bisa disiplin kan. Disiplin itu kan sesuatu yang sulit ya sih, ngatur diri sendiri. Apalagi di saat weekend, kita bisa pergi santai leha-leha terus kamu masih ngerjain ini ngerjain itu ya. Apalagi yang bikin orang lain iri dan cemburu sama kamu, mungkin kamu itu suka menjaga jarak, suka membatasi diri, suka suka menarik diri ya dari orang lain. Orang lain tuh kayak ada sisi-sisi cemburunya tuh ngiri, maksudnya ada agak-agak kesel gitu. Kok kamu ngejauh dari kita gitu sih ya? Emangnya kita tuh salah apa? Kenapa gitu? Tapi kamu kok ngejauh dari kita, tapi kok kamu mainnya sama yang lain. Nah, itu ada sisi cemburunya. Harusnya kamu main sama teman kamu yang A, tapi kamu ngejauhin dia. Kamu malah main sama yang B. Nah, si A itu jadi ngiri, cemburu. Kok kamu bisa main sama si B, padahal si A juga ngajak kamu main, tapi kamu gak mau main sama si A. Mungkin si A toxic ya, jadi kamu gak mau main sama si A. Iya kan? Pasti kayak gitu. Jadi dengan kamu menjauh dari seseorang tuh kayak jadi cemburu. Kok kamu bisa main sama orang lain, tapi kamu gak mau main sama dia. Tapi entah gimana ya, di sini aku lihat kamu itu santai banget. Entah santai banyak istirahatnya, entah santai kerjaan kamu tuh bisa dibawa santai, entah kerjaan kamu tuh nggak begitu berat ya kayak pekerjaan orang lain. Jadi mereka lihat kayak kamu kok banyak santainya ya, kamu kok asik banget ya, kayaknya santai-santai mulu, atau mungkin kerjanya santai gitu ya. Tapi dari kerjaan-kerjaan kamu yang santai itu, orang lihat kamu tuh kayak sukses, berhasil, bisa kesana, bisa kemari, bisa pergi, kayak happy gitu hidupnya. Nah, menurut orang lain, kok kamu yang sesantai itu kok bisa happy ya hidupnya? Kok bisa yang sukses, berhasil? Ya, mungkin mereka hidupnya nggak sesantai kamu, atau mungkin mereka banyak masalah hidupnya, banyak problem, banyak beban hidup, atau mungkin mereka pekerjaannya berat gitu. Pekerjaannya ya bikin beban atau bikin stres, tapi mereka lihat kamu tuh kayaknya sesantai itu, tapi kok bisa happy, tapi kok bisa lancar-lancar aja hidupnya. Yang bikin orang lain iri, cemburu sama kamu, aku lihatnya kamu tuh suka dapat pertolongan ya, atau bantuan dari siapa gitu ya. Aku nggak tahu nih kan orang lain yang kamu maksud ini siapa ya. Intinya ya apalah yang bikin orang lain cemburu iri sama kamu. Tapi ada beberapa orang yang lainnya juga yang suka bantu kamu nih, suka nolongin kamu, suka available buat kamu. Nah, dilihat sama orang-orang, kok kamu tuh gampang banget ya dapat pertolongan, gampang dapat bantuan, suka dapat pertolongan. Mungkin banyak orang yang perhatian, care sama kamu, kayak orang tuh nawarin bantuan, perlu apa, ada apa. Nah, kamu tuh kayak selalu dapat perhatian itu dari orang sekitar kamu, dari teman-teman kamu mungkin. Jadi orang lihat, ih gila ya, dia tuh banyak banget yang perhatian, banyak banget yang care, padahal gue aja tuh gak ada yang merhatiin, misalnya kayak gitu ya. Tapi kamu tuh kayak gampang banget, selalu dibantu, selalu ditolongin, banyak orang yang available buat kamu gitu ya.
Walaupun sebenarnya kamu juga belum tentu ya minta bantuan itu ke orang-orang. Nah, dari situ mungkin selain orang-orang yang bantu kamu, nolongin kamu, mungkin banyak juga orang-orang yang gampang deket sama kamu. Gampang deket tuh entah kamu nice, friendly, entah kamu tuh kayak punya chemistry atau magnet. Bikin orang tuh kayak gampang tertarik sama kamu, entah tertarik dari penampilan luar atau tertarik dari inner beauty, atau gampang tertarik karena kamu tuh baik, nice ya, ramah maksudnya. Nah, jadi orang tuh pengen dekat sama kamu, ya, gampang tertariknya sama kamu, pengen kenal sama kamu lebih dekat lagi. Nah, orang-orang yang lainnya lagi lihat, kok orang-orang kok gampang ya dekat sama kamu, kok orang-orang gampang ya suka sama kamu, tertarik sama kamu. Ya gitu lah, orang bisa lihat gitu, kamu sama orang lain tuh senice apa, kamu sama orang lain tuh seperti apa hubungannya. Nah, orang tuh jadinya ya cemburu lihat kamu. Kamu mungkin punya banyak teman, punya banyak kenalan, relasi, networking atau jaringan ya. Pokoknya kamu gampang deh deket sama banyak orang dilihatnya ya. Nah, aku lihat di sini juga apa ya? Kamu itu mungkin orangnya nggak gampang ke distract, nggak gampang terganggu gitu. Kamu fokus ke diri kamu sendiri, terus kamu tuh nggak gampang terganggu sama apapun, entah sama orang lain, entah sama apa gitu. Kamu kalau misalnya punya tujuan apa, lagi fokus apa, lagi ada yang kamu kerjain, kamu bisa tuh fokusnya ke situ aja gitu, nggak keganggu sama hal A, B, C, D gitu. Jadi orang lain kayak bisa ngeliat ya, misalnya kamu lagi ngerjain A, ya misalnya deh orang lihat aku lagi ngerjain YouTube gitu ya, terus orang lihat si Dinda fokus banget ya ngerjain YouTube, kok si Dinda serius banget ya bisa bikin video YouTube sehari berapa video gitu. Nah, orang lihat kayak gila ya, ternyata bisa ternyata bisa serajin itu bikin YouTube, ternyata misalnya ya YouTube-nya juga naik, subscribernya juga banyak, tambah terus. Jadi mereka mikir, sirik deh, iri deh, cemburu deh, kok dia bisa gitu ya, bisa sefokus itu sama apa yang dia kerjain dan menghasilkan dan kelihatan gitu, grow-nya tuh gimana, perkembangannya tuh ada ya. Jadinya mereka ngiri, cemburu sama kamu ya. Mungkin mereka bukan tipe-tipe yang bisa sefokus itu sama apa yang mereka kerjain. Mungkin juga mereka bukan tipe-tipe yang ya itu tadi punya mimpi, punya tujuan, terus bisa difokusin. Mungkin mereka bukan tipe yang fokus terus bisa menghasilkan gitu. Gak semuanya orang yang fokus menghasilkan juga kan, gak gampang gitu istilahnya ya. Terus aku lihat di sini ya itulah, dari hal-hal yang kamu lakuin, dari hal-hal yang kamu praktekin, orang lihat, kamu kasih lihat ke orang, mereka tuh jadinya ya cemburu. Kamu bisa seperti itu tapi mereka kok kayaknya sulit buat ngikutin jejaknya kamu kayak gitu ya. Nah, di sini kamu tuh ada sisi keibuan menurut mereka, ada sisi femininity, keibuan, feminin ya. Kamu tuh perhatian, care sama siapa aja ya. Mungkin sama orang yang kamu kenal atau baru kamu kenal atau mungkin nggak kamu kenal gitu. Kamu perhatian, care, ada sisi keibuannya, mengayomi. Care tuh bisa perhatian ke orang yang dekat sama kamu. Misalnya kamu kasih orang makanan atau apa, tapi bisa juga orang yang nggak kamu kenal gitu. Pokoknya adalah orang tahu kalau kamu tuh ada sisi keibuannya, baik, nice ya. Kan nggak semua orang kan bisa open sama siapa aja, nggak semua orang bisa baik sama siapa aja. Ada juga kan orang yang tipenya tuh milih-milih berteman. Ada orang yang tipenya itu ya, gue mau berteman sama lo kalau lo sekasta sama gue, kalau lo nggak satu kasta sama gue ya gue nggak mau deket-deket sama lo. Ada yang kayak gitu, tapi kebetulan kamu nggak kayak gitu ya. Mungkin kamu itu tipe-tipe yang family woman atau tipe-tipe yang family woman, family man juga ya. Maksudnya ada sisi kamu tuh sayang, cinta banget, perhatian banget sama keluarga kamu. Jadi kayak hubungan kamu sama keluarga kamu tuh kayak deket banget. Kenapa orang cemburu dan iri? Karena nggak semua orang bisa sedekat itu sama keluarganya. Nggak semua orang bisa perhatian dan kasih kebahagiaan buat keluarganya gitu. Misalnya, mungkin kamu bisa, misalnya ya, kamu kasih lihat kamu abis beliin ibu kamu gitu ya jam tangan. Terus orang lihat, keren ya, si Dinda bisa beliin
ibunya jam tangan, gue aja tuh boro-boro bisa beliin jam tangan. Buat makan gue sebulan aja tuh masih susah gitu ya. Gaji gue pas-pasan misalnya gitu. Kok dia bisa ya beliin ibunya jam tangan kayak gitu? Kok dia bisa ya perhatian sama keluarganya, care? Kok bisa dia hubungan sama keluarganya tuh sedekat itu? Nah gitu ya. Mungkin kamu family man, mungkin juga kamu family woman ya. Pokoknya menurut kamu tuh keluarga nomor satu, penting banget buat kamu ya. Terus aku lihat di sini mungkin kamu suka main nongkrong sama teman-teman kamu, entah main nongkrong hangout, atau kamu mungkin suka ketemu banyak orang dan kamu tuh kayak suka apa ya, hadir ke acara-acara atau suka pergi-pergi. Pokoknya di sana ada kayak apa ya, perayaan atau ada perkumpulan atau ada event, acara, pokoknya kamu suka datang atau suka pergi ke suatu acara. Intinya acara yang ada beberapa orang gitu ya. Jadi orang tuh lihat kayak, ih kamu tuh kayak banyak relasinya ya gitu. Terus kayak kamu tuh banyak banget ya pergi-pergi atau ke acara-acara penting, atau kamu tuh banyak banget apa ya, kesibukannya, aktivitasnya. Nah di sana tuh dia lihat kayak seru ya gitu ya, kehidupan kamu tuh seru, ketemu banyak orang, datengin event, acara, menyenangkan gitu. Kamu attending sebuah event yang bener-bener tuh seru buat orang lain. Jadi orang lain tuh cemburu, pengen lah, iya kan? Masa punya kehidupan yang kayak glamor atau indah dan happy kok nggak apa ya, nggak bisa gitu. Pasti kan orang pengen ya sesuatunya indah, sesuatu yang manis, sesuatu yang baik-baik tuh, yang bagus-bagus, pasti orang ada rasa pengen. Dari rasa pengennya itu pasti timbul rasa iri, rasa cemburu. Nah itu kan sebuah reaction yang negatif ya. Kalau kita ngeliat orang yang lagi happy, seneng, ngeliat hal yang indah-indah, yang bagus-bagus dari orang lain, reaction yang positif itu kan biasanya kita jadi ikut apa ya, ikut bangga atau ikut happy, atau kita jadi termotivasi. Nah kalau cemburu sama iri kan itu suatu apa ya, konotasi negatif lah ya. Nah itu nggak bagus sebenarnya ya. Nah terus di sini tuh mereka lihat kamu itu punya sebuah grup atau sebuah geng, atau kamu punya sebuah perkumpulan, atau kamu punya teman-teman ya, dimana teman kamu tuh ya sebuah geng. Ya mungkin entah kamu punya teman geng SMP, SMA, kuliah, geng kerja gitu ya, relasi kamu, entah geng komunitas motor, mobil, sepeda misalnya ya. Nah orang lihat kok kamu banyak banget ya kenal orang, terus kamu punya komunitas yang peduli sama kamu juga peduli sama mereka, sama-sama saling care, kamu punya banyak temen gitu. Itu yang mereka lihat, karena nggak semua orang tuh bisa ya masuk di sebuah komunitas, nggak semua orang punya teman-teman yang solid, setia, nggak semua orang bisa langgeng dalam sebuah geng, dalam sebuah grup, ya bener nggak semua orang bisa membaur gitu dengan sebuah komunitas dan pergaulan. Kan ada beberapa orang yang misalnya introvert, nggak suka sama deket sama banyak orang gitu, lebih nyaman sendiri. Tapi kamu tuh nggak, kamu punya komunitas, beberapa komunitas, geng, kamu bisa membaur dan bisa deket sama banyak orang. Itu yang bikin orang iri juga loh, cemburu ya. Terus aku lihat di sini ya, mungkin ada beberapa lawan jenis ya yang suka atau tertarik sama kamu. Jadi orang cemburunya karena mungkin teman kamu ya suka sama cowok A, ternyata cowok A ini tuh suka sama kamu ya, mungkin ya. Atau mungkin juga banyak orang-orang tuh yang ngelihat apa ya, kamu tuh gampang banget disukain sama orang gampang tertarik sama kamu, gampang suka sama kamu, cari-cari perhatian kamu. Mungkin banyak orang ya yang coba menarik perhatian kamu, cari-cari perhatian kamu. Nah jadi dilihat orang lain kayak kamu tuh banyak yang suka ya gitu, lawan jenis misalnya ya, kamu banyak orang yang tertarik sama kamu, ih iri deh, cemburu deh gitu ya, kamu diperhatiin. Gue aja boro-boro nih, satu aja nggak ada yang suka sama gue, satu aja tuh nggak ada yang tertarik sama gue, mau deketin gue, satu aja tuh gue nggak ada gebetan. Kalau kamu tuh enggak, kayak ada aja gitu seseorang yang di samping kamu, yang perhatian, care, mau deket sama kamu ya. Nah kamu itu mungkin orangnya bijak ya. Bijak tuh maksudnya, kenapa orang iri sama orang yang bijak, kenapa orang cemburu sama orang yang bijak?
Gini, ketika kamu mungkin ada sesuatu yang bikin kamu emosi, bikin kamu kesal, bikin kamu marah, tapi kamu lebih memilih buat menahan emosional kamu bisa sabar, kamu bisa menahan gitu ya amarah kamu. Nah, orang tuh pasti ngiri dong, kayak kok bisa ya kamu sebijak itu menjawab sesuatu. Misalnya mereka tahu kayak bisa ya kamu punya jawaban sebijak itu, bisa ya kamu tuh melakukan sesuatu dengan bijak, kasih keputusan dengan bijak, kamu bisa ngobrol atau bicara yang bijak gitu ya. Karena nggak semua orang bisa sebijak itu, karena kadang ya orang kalau lagi marah emosi ya lebih pilih marah kan, caci maki daripada sabar-sabar. Tapi kamu nggak, kamu bisa sebijak itu, ya orang pasti ngiri dong. Apalagi orang-orang yang gampang marah kan, kayak ih apa banget sih, pasti cemburu, kesel dong lihat, ih apa banget sih so bijak banget gitu ya, iya apa banget sih so sabar atau so penyabar deh loh. Kan ada kan orang-orang yang kayak gitu ya. Nah, mereka lihat kamu itu ada sosok misterius tertutup. Yang membuat mereka iri adalah mereka tuh pengen tahu tentang kamu gitu, tapi ya karena kamu tertutup, mereka jadi nggak bisa tahu tentang kamu. Iya, kamu penuh misteri, tapi jadinya orang ya suka mungkin ya. Kamu penuh misteri tertutup, kenapa orang cemburu atau iri? Misalnya gini, kamu nggak suka update apa-apa di sosial media, kamu tertutup, kamu jarang posting. Tiba-tiba ada cewek barunya mantan kamu atau ada cowok barunya mantan kamu kepoin sosial media kamu nggak posting apa-apa, atau kamu pernah posting gitu ya sesuatu yang wow gitu. Jadi orang ngelihatnya kayak cemburu deh, iri deh gitu ya. Atau misalnya orang pengen tahu tentang kamu ya, orang tuh ngirinya kok kamu bisa ya tertutup itu, punya kehidupan yang misterius, tertutup, nggak pamer, nggak nge-share apa-apa. Sedangkan ya orang-orang tuh perlu pamer, posting ini itu gitu ya, yang bikin orang lihat gimana gitu. Tapi nggak, kamu punya sisi misteriusnya. Jadi orang ngirinya kayak kok kamu bisa tertutup itu tentang hidup kamu, tapi ya kamu happy aja gitu ya. Dan di sini aku lihat kamu itu ada sisi pemberani atau berani ya. Jadi mereka lihat kok kamu bisa berani ya melakukan A gitu ya, kok kamu bisa ya nggak takut, kok kamu berani mengambil resiko. Gini misalnya ya, aku kan punya YouTube itu kan banyak yang komen itu kan nggak selalu positif ya, pasti ada yang negatif ya, yang buruk. Nah terus orang lain mikirnya gini, kok bisa ya si Dinda punya YouTube, kok bisa ya si Dinda tuh berani punya YouTube, punya channel sendiri gitu ya, kok bisa gitu. Sedangkan orang lain belum tentu bisa, belum tentu berani, belum tentu mau gitu, belum tentu mau ngerjain itu. Dan gak semua tarot reader juga kan punya keberanian atau berani punya YouTube. Punya keberanian tuh maksudnya apa ya, kamu siap nerima resiko di saat kamu dibully, di saat kamu dicaci, di saat ada komen negatif, di saat ada orang bad vibes gitu yang ngomong ini itu tentang kamu, tentang YouTube kamu misalnya gitu ya, tentang apa yang kamu lakuin. Tapi tuh kamu berani melangkah, kamu bisa ngambil keputusan, kamu berani pantang menyerah, berani fight buat apa yang kamu suka, apa yang kamu kerjain ya. Di situ sisi keberanian kamu yang mungkin nggak semua orang punya gitu ya. Ya orang cemburu dong, iri, kok kamu bisa seberani itu. Sedangkan ya aku aja pasti mikir 1000 kali gitu ya, misalnya ya buat punya YouTube atau ngerjain YouTube. Nah itu contohnya aja ya, aku bingung harus contohin apa, jadi aku contohin diri aku sendiri aja deh ya, yang gampang kalian bayangin gitu ya. Nah aku lihat di sini kamu penuh percaya diri, ada rasa confidence ya. Misalnya kamu posting sesuatu ya di sosial media, misalnya pakai baju apa, dan menurut orang lain kayak ih kamu pede ya pakai baju gitu, tapi cantik, tapi ganteng ya, tapi ya penampilan kamu oke gitu. Sedangkan ya gue aja belum tentu sepede itu, sedangkan gue aja tuh belum tentu belum tentu pede, percaya diri, belum tentu confidence pakai apa yang kamu pakai. Nah mereka mikirnya gitu, kamu percaya diri tapi kamu terlihat cantik, terlihat ganteng, terlihat berkarisma,
Terus kelihatan orang tuh tertarik sama apa yang kamu pakai misalnya. Nah itulah sifat-sifat kayak percaya dirinya kamu yang orang tuh iri, yang orang tuh ya cemburu ya, karena orang belum tentu bisa sepede kamu ya. Terus aku lihat kamu itu orangnya penuh pengharapan, atau berharap atau suka berdoa gitu. Ya kamu punya harapan-harapan lah. Karena menurut aku ya nggak semua orang gitu mampu berharap. Kadang kita ngerjain sesuatu aja tuh kita suka pesimis ya. Oh yaudah deh kerjain aja, terserah nanti gimana hasilnya. Nah itu orang lain. Tapi kalau kamu tuh nggak, gue udah ngerjain ini, gue berharap banget gue bisa lulus, gue berharap banget bisa sukses, bisa berhasil, gue yakin gue berhasil, gue punya mungkin kamu juga berambisius, punya ambisi, punya keinginan yang kuat ya, punya harapan. Nah orang tuh cemburu, orang iri katanya di situ. Kok kamu bisa ya ambisius banget sama keinginan kamu punya harapan ya. Yang tadi aku bilang nggak semua orang loh optimis, ambisius. Nggak semua orang tuh berharap atas apa yang mereka lakuin. Banyak juga mereka kayak pasrah-pasrah aja ngelakuin sesuatu, ya udah hasilnya gimana ya tergantung Tuhan misalnya gitu ya. Tapi kalau kamu tuh enggak, kamu penuh harapan, penuh ambisi dan optimis ya. Nah mereka lihat di sini tuh kan ada yang bilang optimis, aku baru bilang ya, kamu optimis, kamu punya hasrat, punya passion atas apa yang kamu lakuin. Jadi kamu tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu cinta gitu ya. Misalnya gini ya, aku suka tarot, aku lagi ya contohnya nggak apa-apa. Misalnya passion aku tuh di tarot ya, aku kerjain dan aku bisa menghasilkan di tarot. Selain aku suka tarot, aku hobinya tarot misalnya, anggaplah tarot ini hobi aku juga, dan hobi aku itu menghasilkan. Terus orang lihat mungkin aku berhasil misalnya ya di mata orang lain ya, ini di mata orang lain bukan aku yang ngomong. Misalnya di mata orang lain, menurut mereka aku berhasil, aku sukses ya, aku bisa menghasilkan dari tarot itu. Orang lain lihat kayak gila ya, dia punya passion, punya hasrat, punya sesuatu yang dia cinta, dia suka lakuin, tapi juga menghasilkan. Dia punya passion di dalam hidupnya. Karena apa? Nggak semua orang tuh tahu passionnya apa. Serius, aku sering banget ketemu klien, apalagi terutama di bazar, anak-anak yang masih umur 20-an something gitu ya. Mereka tanya ke aku tuh kedepannya jadi apa? Aku tuh kedepannya tuh kalau jadi ini sukses nggak, berhasil nggak? Terus aku suka tanya balik, emang passion kamu tuh apa? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu senengin gitu. Nah mereka tuh nggak tahu. Aku nggak tahu sih kak passion aku apa. Aku juga kuliah karena disuruh orang tua ambil jurusan ini, ya aku ngikut aja. Ya aku ambil jurusan ini karena aku ngikut teman aku katanya bagus lalala. Jadi benar-benar mereka nggak tahu apa yang mereka lakuin. Mereka nggak tahu jati diri mereka nggak tahu passionnya mereka nggak tahu apa yang mereka suka ya. Mereka lakuin juga mereka nggak tahu tuh yang mereka lakuin suka atau enggak gitu. Tapi kalau kamu beda, kamu tahu passion kamu tahu jati diri kamu, tujuan kamu apa, kamu tahu apa yang kamu lakuin, kamu go for it, dan mungkin berhasil. Nah itu ya, karena nggak semua orang tahu passionnya apa ya. Terus kamu ini berjiwa bebas apa ya? Mungkin gini ya, kita ambil contoh aku lagi ya, tarot lagi ya. Aku main tarot, orang tua aku kasih kebebasan ya selama itu masih dalam batas yang wajar gitu ya. Nah ada beberapa teman aku yang nggak boleh main tarot sama orang tuanya, sama keluarganya, sampai yang kayak harus ngumpet-ngumpet, sampai yang kayak orang tuanya tuh nggak suka. Mungkin benar-benar religius kali ya, aku nggak tahu ya, benar-benar fanatik gitu, religius. Terus kayak apaan sih main tarot gitu, apaan sih musyrik atau apa. Nah nggak boleh. Tahu dari mana? Karena teman aku pernah tanya, kalau misalnya orang tua gue tahu gue main tarot, responnya seperti apa ya orang tua gue. Nah dari situ kayak wah gitu, kayak pikiran aku tuh terbuka. Jadi kayak nggak semua keluarga tuh bakalan open minded tentang tarot, bakalan terima kalau anaknya tuh main tarot gitu. Nah dari situ yang aku tarik kesimpulannya adalah orang tua aku memberikan kebebasan buat aku gitu, aku mau ngapain, jadi apa gitu. Nah di sini orang lain lihat kamu kayak kamu boleh ya orang lain lihat ke aku nih, si Dida boleh ya main tarot sama orang tuanya, si Dida boleh main tarot sama keluarganya, boleh punya YouTube, boleh bantu-bantu orang. Nah dilihat sama orang, aku tuh punya kebebasan di situ.
kebebasan dalam melakukan apa yang aku suka gitu. Nah orang lain ya cemburu, iri, karena kok aku bisa ya ngelakuin apa yang aku suka dengan bebas gitu. Karena nggak semua orang loh nggak semua orang tua misalnya gitu ya membebaskan anaknya mau jadi apa, mau main apa, cita-citanya apa. Banyak juga orang tua yang kasih nggak kasih kebebasan anaknya gitu. Anaknya pokoknya harus ikutin apa yang orang tuanya mau. Nah di sini orang lain melihat kamu itu berjiwa bebas, punya kebebasan, terserah kamu mau ngapain. Mungkin kamu juga diberikan kebebasan sama keluarga, sama orang tua. Mungkin juga kamu diberikan atau punya kebebasan buat ngelakuin apa yang kamu suka gitu ya. Atau istilahnya kamu nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang ngekang gitu ya. Jiwanya juga bebas, mau main sama siapa aja oke. Mau misalnya posting apa aja juga di sosial media juga oke. Karena ada kan misalnya seseorang yang mau posting sesuatu nih, langsung mikir nanti kalau mamanya lihat dia pakai baju kayak gini boleh nggak ya, bakalan marah nggak ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau kamu tuh berjiwa bebas, kamu mau posting apa di sosial media terserah, di status apa, kamu mau ngomong apa, ngoceh apa, terus kamu mau pulang jam berapa mungkin juga dibolehin sama orang tua kamu, sesuai sama batas wajar mungkin boleh ya. Pokoknya kamu punya kebebasan nih di situ dalam hidup kamu. Kamu punya kebebasan dalam menentukan apa yang kamu suka juga, apa yang kamu jalanin. Ya. Nah, di sini kamu itu punya punya kemampuan memimpin, bisa ngelit, bisa mimpin. Punya jiwa-jiwa leadership, entah kamu bisa mimpin keluarga kamu misalnya ya, entah kamu bisa mimpin atau ngatur-ngatur bawahan kamu, orang-orang yang kerja sama kamu, entah kamu bisa ngatur-ngatur orang terdekat kamu, harus gini, harus gitu. Nah kamu tuh punya jiwa pemimpin kayak gitu, karena kan nggak semua orang kan bisa ngatur-ngatur orang, mimpin orang, ngasih tahu orang. Nggak semua orang punya jiwa tuh kayak mengayomi, keibuan, perhatian ya. Nggak semua orang ya. Tuh ada kan kartunya yang bilang kalau kamu tuh punya jiwa ambisius, kamu optimis, kamu ambisius sama apa yang kamu lakuin ya. Dan aku lihat kamu tuh bukan contoh-contoh orang yang people pleasure mungkin ya, bukan orang-orang yang istilahnya kamu bisa bilang enggak, kamu bisa menolak. Di saat seseorang misalnya ajak kamu pergi, kamu bisa bilang enggak, bisa bilang no, bisa bilang nggak mau ya. Jadi yang orang cemburu atau iri, kamu kok diajak pergi nggak mau ya, kok kamu diajak pergi kok kamu bisa nolak ya. Kenapa orang cemburu dan iri? Nggak semua orang bisa menolak, nggak semua orang tuh bisa menolak permintaan orang lain gitu ya. Nggak semua orang tuh bisa nggak setuju, nggak semua orang bisa mengungkapkan atau mengutarakan apa yang mereka nggak suka gitu ya. Ngerti, paham ya maksudnya? Disagreement di sini maksudnya gitu. Kamu bisa nunjukin kalau kamu nggak suka, kamu bisa nunjukin kalau kamu nggak setuju, kamu bisa nunjukin kalau kamu nggak mau gitu ya. Jadi kamu bukan tipe-tipe orang yang ikut aja gitu apa kemauan orang, apa yang orang suruh, apa yang orang minta ke kamu. Enggak, kamu bisa nolak sesuai apa yang kamu emang nggak suka dan nggak mau ya. Terus aku lihat di sini kamu itu orangnya kayak well prepare itu maksudnya penuh persiapan ya. Entah ada apa gitu, kamu tuh penuh persiapan ya. Orangnya nggak yang main-main, nggak yang asal-asalan, pokoknya kamu penuh prepare deh. Terus aku lihat juga kamu itu jiwa-jiwa yang entah ya, mungkin hidup kamu, entah finansial kamu, entah pekerjaan kamu tuh udah ada di titik stabil, titik secure, titik yang aman ya, entah finansial atau apa. Orang lain lihat kayak kehidupan kamu kok kayaknya stabil, nggak ada masalah, nggak banyak konflik, kok kayaknya ya dilihat tahun demi tahun ya stabil aja, nggak pernah dilihat kayak ada susahnya banget gitu, nggak pernah orang lihat kayak kamu butuh uang atau pinjam uang kemana dalam keadaan susah tuh, kayaknya nggak ada ya. Pokoknya kamu selalu ada di keadaan stabil ya, aman. Terus kamu juga punya otoritas, punya power, bisa ngatur ini itu, penuh ambisi ya. Terus aku lihat apa lagi ya,
kamu itu apa ya, bisa memilih ya, bisa memilih, bisa mengambil sebuah keputusan, terutama kalau misalnya kamu ada masalah ya. Kamu bisa mungkin kamu dewasa ya, kamu bisa ngambil keputusan dengan baik, dengan benar. Keputusan yang kamu ambil tuh ya bagus, baik ya, mungkin kelihatan gitu dari apa yang kamu kerjain, mungkin dari pekerjaannya kamu. Orang bisa lihat kalau kamu tipe orang yang mungkin bertanggung jawab, dewasa, bisa mengambil keputusan ya. Terus aku lihat di sini juga ya, mungkin banyak dari kalian tuh yang cantik, ganteng, menarik ya. Yang tadi aku bilang orang gampang tertarik sama kamu. Nah, karena salah satu alasannya adalah kamu ya cantik, ganteng. Ya orang cemburu, iri sama kamu dari kecantikan dan ketampanan kalian ya. Jadi ya orang tuh mikirnya, ah iya lo mah cantik, lo mah ganteng, enak gitu, banyak yang suka. Ya gue, siapa yang mau sama gue, siapa yang orang yang mau deket sama gue. Nah pasti ada orang-orang yang mikirnya tuh kayak gitu, cemburu, iri karena kecantikan atau ketampanan kalian ya. Di sini kamu juga punya jiwa-jiwa yang dewasa. Dewasa kenapa orang cemburu dan iri? Mungkin kamu dewasa, bijak menyikapi sesuatu, dalam mengambil keputusan, melakukan sesuatu. Ya karena nggak semua orang bisa sedewasa itu. Banyak banget orang yang childish, masih kekanak-kanakan, egois, gengsian, mikirin diri sendiri. Tapi kamu nggak. Kamu dewasa, kamu mikirin banyak orang, kamu ngambil keputusan juga nggak mikirin kepentingan sendiri, nggak egois. Itu ya, itu nggak gampang loh jadi seseorang yang dewasa. Bener nggak? Dewasa itu nggak harus umurnya udah tua atau kamu lebih tua dari orang lain, enggak ya. Kamu umur berapapun ya bisa aja dewasa. Dewasa tuh intinya nggak tergantung umur ya. Terus aku lihat kamu juga mungkin bisa menjaga diri kamu ya. Menjaga diri itu maksudnya merawat ya. Orang lihat misalnya ya, kamu kulitnya halus, kulitnya putih, nggak harus putih sih. Intinya misalnya ya, kamu cewek tapi kulitnya halus, terawat. Orang tuh lihat cemburu dan irinya kayak, kok bisa ya kamu punya kulit tuh halus, terawat. Gue aja tuh kulit gue tuh kayak sensitif misalnya gitu ya, kulit gue kayak gini kayak gitu, kok dia tuh kulitnya halus, terawat, cerah gitu ya. Gue aja tuh nggak bisa, kusam, gue udah pakai ini itu tapi tetap aja kayak gini. Nah orang jadinya tuh cemburu sama kamu, iri ya. Atau mungkin juga kamu kulitnya nggak sensitif tapi orang lain sensitif, misalnya jerawatan atau apa atau kenapa gitu ya kulitnya. Nah orang tuh cemburu, kamu tuh nggak apa-apa, nggak pernah ada masalah kulitnya, mukanya nggak kenapa-napa. Itu contohnya ya. Terus banyak juga dari kalian itu yang kreatif. Kenapa kreatif bikin iri? Ya karena kamu selalu punya ide-ide bagus, punya ide-ide seru, punya ide yang cemerlang, ide baru, kreatif, ide kreatif. Dari kreatif itu kan menghasilkan sesuatu kan, kamu praktekin menghasilkan sesuatu. Nah dari menghasilkan sesuatu itu mungkin bisa menjadi cuan, bisa menjadi money gitu, bisa apa ya, ada uangnya. Jadi dari situ orang cemburu, iri. Kok kamu bisa ya punya ide cemerlang, kok kamu bisa punya ide menarik, kok kamu bisa punya ide terus kamu praktekin bisa menghasilkan, kok bisa sekreatif itu. Karena menurut aku nggak semua orang punya jiwa kreatif, pikiran kreatif. Nggak semua orang. Kreatif itu susah loh. Makanya zaman sekarang banyak banget kayak apa ya, orang-orang yang jiplak sana sini ya kan, banyak banget yang plagiat sana sini gitu kan. Karena ya nggak semua orang bisa kayak gitu kreatif ya. Ya pokoknya kayak gitu. Terus aku lihat di sini juga kamu itu orangnya apa ya, peduli sama orang lain, peduli, perhatian, care. Kamu itu punya jiwa yang peka, sensitif. Maksudnya apa ya, dari jiwa peduli kamu tuh ya nggak semua orang bisa kayak kamu gitu. Kayak apa ya, kamu mau bantu orang, menolong orang, kasih bantuan, kasih pertolongan, entah berupa materi, entah berupa pertolongan, pokoknya apa aja lah. Jadi orang lihat kamu tuh punya tingkat kepedulian, tingkat kepekaan yang tinggi, bisa perhatian sama orang lain. Karena nggak semua orang bisa peduli sama orang lain loh. Banyak banget orang zaman sekarang yang mikirin diri sendiri, egois. Udah jarang banget punya sisi humanity ya. Makanya banyak orang yang dibully,
yang diomongin aneh-aneh. Karena apa? Udah nggak ada sisi humanity lagi, nggak ada sisi kemanusiaan lagi, ya. Terus aku lihat di sini mungkin kamu bisa ngelakuin itu dalam, mungkin ya kamu multitasking, banyak yang kamu lakuin, tapi kamu bisa ngelakuin semuanya, ya. Misalnya contohnya apa ya, contohnya apa ya maksudnya contohnya aku lagi sih, ya. Ya misalnya contohnya aku lah ya, aku ngerjain YouTube, aku bikin video, aku edit video sendiri, ya. Terus aku terima klien juga, ya. Terus aku terima klien bikin video, ya. Terus apa lagi ya, aku ada kerjaan yang lain juga. Nah, orang lihat kok kamu bisa ngelakuin banyak hal, tapi kok bisa dalam waktu yang cepat, efisien, semua bisa kamu lakuin. Nah, orang tuh cemburu, iri, karena nggak semua orang bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu, secepat itu, se-efisien itu, ya. Banyak kan orang yang ngerjain sesuatu ditunda-tunda lah, dimundur-mundurin lah, ditahan-tahan, dipending, tapi kamu tuh enggak, kamu bisa mengatur waktu dengan efisien, ya. Nah, di sini selain disiplin yang tadi di awal aku bilang, kamu itu mungkin rajin, mungkin banyak hal yang kamu kerjain, aktivitas, terus kamu bisa yang persisten, bisa konsisten sama apa yang kamu kerjain. Nah, orang tuh iri, cemburu di situ. Terus kamu juga punya jiwa yang sabar. Hati kamu tuh kayak sabar gitu. Mau diapain sama orang tuh sabar, ya. Yang tadi aku bilang kamu bisa sabar itu. Ya, nggak semua orang bisa sabar ya. Makanya orang tuh cemburu atau iri. Bisa juga kayak orang ngetes kesabaran kamu nih, bikin kamu marah atau kesel. Tapi ternyata kamu nggak ngebales itu. Ya, jadi gimana orang nggak kesel? Gimana orang nggak ngiri? Kok nih orang bisa ya sabar? Kalau gue mah pasti udah marah banget nih, gitu ya. Kamu punya jiwa-jiwa yang bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab, terus kamu punya apa ya, sisi menyenangkan, ya, menyenangkan. Terus kamu punya sisi apa ya, sense of belonging, apa ya istilahnya, kamu tuh bisa ngejaga apa yang kamu miliki gitu, ya. Kamu nggak gampang melepaskan, kamu mampu bertahan juga, kamu bisa mempertahankan apa yang kamu miliki, kamu bisa menjaga apa yang kamu miliki. Istilahnya apa ya, ya kamu ada sisi tanggung jawab gitu, ya. Iya, oke. Kayaknya itu aja deh. Selebihnya banyak kalian yang mapan sih, itu bikin orang cemburu dan iri. Kenapa cemburu? Ya karena dari mapan kan kamu bisa beliin itu, kamu bisa hidup sesuai apa yang kamu mau, kamu bisa pergi kemana aja, kamu bisa ya belanja, shopping apa aja. Nah, makanya itu yang bikin orang cemburu dan iri. Nah, kamu ya, semoga menjawab kekepoan kalian ya tentang tema ini. Oke, nanti kita lanjut ke tema berikutnya ya, gengs. Yes, ini inisial huruf dan zodiak orang-orang yang cemburu dan iri sama kamu ya. Kamu tandain habis ini ya orangnya. Bercanda ya. Oke, ini ada zodiak Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Aries. Inisial hurufnya ada huruf H, I, G, O, W, A, V, S, R, E, B, U, K. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.